Ya, oke. Selamat sore, sahabat tani vanili. Ini kemarin contoh ataupun uji coba yang kita buat kemarin dengan pembuatan mulsa kayu sebagai sampel saja ya, sebagai uji coba. Yang kemarin kita lakukan adalah penarikan sulur yang sudah berbunga ya. Ini ada beberapa yang kita polinasi, ternyata jadi ini bersumber dari batang yang satu ini, karena di sini sudah terserang penyakit juga ya pada masa hujan kemarin, sehingga di bawah sudah putus sebenarnya. Jadi yang berfungsi adalah hanya akar gantungnya saja. Nah seperti ini. Nah ini aja yang menuju ke bawah nih. Nah, jadi sudah tinggi sekali. Jadi ini ada satu sulur yang dia turun ke arah sini, dan kemarin pas berbunga ya, lagi sudah memunculkan bunga, baru kita tarik ke bawah dan kita buat di sini mulsa kayunya ya, seperti ini aja. Baru kita tarik ke pohon yang satu lagi ya, ke pohon sebelahnya. Baru di sini kemarin kita uji coba seberapa lamakah akar pencari makan akan tumbuh. Yang pertama dengan penarikan sulur tadi ya, dengan penarikan sulur untuk membantu buahnya ya, agar bisa tetap terpenuhi nutrisinya. Baru yang kedua kita lakukan penanaman sulur vanili baru dengan cara pembuatan mulsa ataupun penanaman di atas mulsa ya. Jadi coba kita lihat, kalau untuk sulur vanili yang dari awal untuk memunculkan akar pencari makan, sebenarnya udah lama ya, cepet ya perkembangannya teman-teman. Nah ini akarnya sudah panjang ya, sudah masuk ke rongga-rongga daripada mulsa kayunya nih. Nah ini bersumber dari bekas pemotongan daun yang kita lakukan di sini. Kalau proses yang ini biasanya, kalau kemarin kita perhatikan munculnya dalam waktu 2-3 minggu, ini langsung muncul ya teman-teman. Nah jadi cepat. Nah ketika kita sudah melakukan pemotongan daun, baru kita lakukan pemotongan akar yang lama, baru kita timbun dengan mulsa kayu ini, kita tutup agar tidak terkena sinar matahari. Maka dalam waktu 2 atau 3 minggu, akar yang baru, akar pencari makan akan tumbuh di sini. Nah jadi ini yang tujuan kita adalah untuk membantu, kalaupun tadinya misalnya kita jadikan ataupun polinasi semua calon-calon bunga yang kemarin muncul, cuma ini memang karena kemarin tidak ada waktu, kita hanya polinasi 2 saja di sini. Yang ini gugur semua karena sebenarnya ada 12 bunga ya, 12 tangkai bunga yang muncul. Nah jadi ini cukup membantu kalaupun misalnya ada batang vanili kita yang bisa kita lakukan polinasi dengan buah yang cukup banyak dan pembuatan akar pencari makan di ujungnya ya. Ini ujungnya ya teman-teman, ini ujung. Nah ini dia. Nah jadi cukup membantu. Baru yang kedua, coba kita lihat vanili yang kemarin kita tanam ya, ini baru kita tanam. Nah ini dia teman-teman. Nah ini ada 2 sulur kemarin yang kita tanam di sini. Nah ini yang akar pencari makan yang dari sulur yang sudah berbuah tadi ya, nih. Nah ini dia. Coba kita lihat di sini apakah sudah ada lagi. Udah ada teman-teman. Nah ini dia, kelihatan ya. Nah jadi kalau dari pengalaman kita yang satu ini teman-teman, kalau untuk menumbuhkan sulur pencari makan pada mulsa kayu itu, jadi setiap ini enggak ada ya. Nah ini tidak ada karena mungkin gantung ya. Jadi setiap ruas yang kita lakukan penutupan
dengan mulsa kayu, maka dia akan muncul semua teman-teman. Jadi di sini akar pencari makan itu sudah ada satu, ya, satu di sini, dua. Nah ini teman-teman, dua. Nah tiga. Ini dia, tiga, empat, dan lima. Nah sudah ada lima akar pencari makan yang baru untuk menopang buah, kalaupun misalnya kita mau polinasi semuanya, atau pembentukan tanaman baru, ya, tanaman baru. Jadi ini sebenarnya teman-teman sudah bisa kita potong lagi di sini, ya, kalau misalnya kita mau jadikan ini sebagai indukan baru. Jadi sudah cukup kuat kalau sudah ada 5, ya, 5 akar pencari makan yang menopang vanili yang satu ini. Tadinya ini adalah pucuk salah satu dari sulur, ya, yang dari atas ini tadi. Nah jadi langsung bisa saja kita potong kalau kita mau potong. Ketika misalnya vanili yang ini sudah bisa kita panen, kita sudah bisa melakukan pemotongan di sini, ya, di sini atau di sini. Baru ini menjadi indukan baru, jadi batang vanili yang baru, ya, baru akan kita rampatkan lagi ke sebelahnya. Nah itu yang pertama fungsinya dari mulsa kayu pada tanaman vanili, ya teman-teman. Baru yang kedua kita lihat lagi, ini adalah sulur yang baru yang kita lakukan penanaman kemarin, ya. Ini potongannya teman-teman. Ini kita buat uji coba kemarin untuk kira-kira berapa lama bibit vanili yang kita lakukan penanaman di atas mulsa kayu dengan catatan tidak menanam langsung ke tanah. Nah ini ternyata memang sudah tumbuh lebih dulu ini, ya, tapi ini waktunya hampir sebulan teman-teman, ya. Ini waktunya hampir sebulan kurang lebih, ya, kayaknya lebih dah, ya. Jadi sudah muncul akar yang baru nih, teman-teman bisa lihat nih. Nah memang lebih cepat, ya, lebih cepat sebenarnya kalau kita melakukan penanaman vanili langsung ke tanah, lebih cepat. Tetapi risikonya itu tadi, kita akan beresiko dengan busuk batang dan busuk akar pada saat kondisi hujan, terutama khususnya untuk penanaman vanili di dataran tinggi. Nah ini ada juga, ya, ini kemarin vania yang masih kecil kita potong, baru kita lakukan penanaman seperti ini, ternyata sudah muncul juga akar baru. Nah jadi udah ada sekitar 2 akar juga di sini. Yang ini juga sudah ada 2 akar yang baru. Nah jadi itu fungsinya. Selain daripada untuk menghindari tergenangnya air, ya, untuk mencegah ataupun mengendalikan terjadinya busuk batang dan busuk akar pada saat musim hujan, ya, karena ini mulsa kayu ini akan mencegah banjir ataupun terlalu basahnya tanah sehingga membusukkan batang vanili kita, ya. Jadi kalau kita lihat di sini akarnya cukup kuat dan cukup bagus, dan akar ini akan menembus ke tanah juga. Jadi sebenarnya untuk akar tidak ada masalah kalaupun dia langsung menembus ke tanah, tetapi yang sering menjadi masalah adalah membusuknya sulur ataupun batang dari vanili. Tetapi dengan cara ini maka air tidak akan tergenang dan batangnya, sulurnya tidak akan digenangi oleh air, karena begitu hujannya juga terus menerus, air akan turun ke bawah sehingga batang tetap aman di atas, ya. Itu dia keuntungan dari pembuatan mulsa kayu, ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih seperti ini. Kalau dibilang rayap, ya sampai sekarang belum ada masalah, ini rayap semua di sini. Baru yang kedua jamur, nih jamurnya banyak di sini, jamur-jamur dari kayunya, tetapi sampai sekarang kita lihat belum ada masalah teman-teman. Oke,
Ya, itu aja mungkin sekedar informasi tambahan buat teman-teman semuanya terkait dengan fungsi lain dari mulsa kayu yang kita buat. Itu kita utamakan fungsinya untuk mencegah busuk batang vanili, khususnya penanaman vanili di dataran tinggi dan pada saat musim hujan. Oke, itu aja mungkin sahabat semuanya sebagai tambahan informasi dan tambahan pengalaman buat kita semuanya. Dan tetap semangat buat sahabat tani vanili di dataran tinggi. Untuk penanaman vanili di dataran tinggi, untuk pengendalian daripada busuk batang vanili pada musim hujan, untuk mulsa kayu ini menurut saya cukup membantu. Oke, itu aja mungkin sahabat semuanya. Terima kasih. Salam maju-maju. Juah-juah merbantah